Shalom, perkenalkan nama saya Rahel Devita Siahaan dari Prodi Pendidikan Bisnis dengan NIM 2300403. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kepemimpinan hamba. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian kepemimpinan hamba. Kepemimpinan hamba adalah gaya kepemimpinan yang tidak berfokus pada kekuasaan, kedudukan, atau kehormatan diri, tetapi pada pelayanan, kerendahan hati, dan pengorbanan. Konsep ini berasal dari teladan Yesus Kristus yang meskipun adalah Tuhan, dia rela merendahkan dirinya menjadi hamba. Di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Nah, apa sih itu hamba? Seorang hamba adalah orang yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri. Dalam konteks Kristen, seorang pemimpin harus melihat dirinya sebagai pelayan, bukan penguasa. Lalu, mengapa kita harus melayani? Karena pelayanan adalah bentuk ketaatan dan kasih kepada Tuhan serta sesama di dalam Markus 10 ayat 45. Lalu, di sini ada 4 kualitas pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, ada man of prayer, yang artinya orang yang berdoa. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1, doa adalah komunikasi vital dengan Tuhan. Tanpa doa, pelayanan kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Contohnya, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah pada waktu doa. Dan melalui doa, mereka dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Lalu, yang kedua ada man of faith, yang dimana artinya orang yang beriman. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6, iman adalah keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan yang mustahil. Tantangan terbesar bukanlah masalah, tetapi iman kita yang kecil. Contohnya, Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu, demi nama Yesus Kristus berjalanlah." Lalu yang ketiga ada man of the word, yaitu orang yang hidup dalam firman. Firman Tuhan sendiri adalah pedoman hidup dan pelayanan. Semakin kita mengenal Tuhan melalui Alkitab, semakin kuat juga iman kita di dalam Roma 10 ayat 17. Pemimpin yang efektif adalah yang mengajar berdasarkan kebenaran firman, bukan pendapatnya sendiri. Lalu yang terakhir ada filled with the Holy Spirit, yang artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus memberikan kuasa, hikmat, dan tuntunan dalam pelayanan. Tanpa Roh Kudus, pelayanan hanya bersifat manusiawi dan tidak berdampak kekal. Contoh negatifnya yaitu di dalam Kejadian 4, di mana Kain dipenuhi oleh iri hati dan kemarahan. Akhirnya menjadi gagal dalam kepemimpinannya yang baik. Selanjutnya, di sini ada teladan-teladan Yesus sebagai pemimpin hamba, di mana terdapat dalam Filipi 2 ayat 5-11 menggambarkan 14 sifat Yesus dalam kepemimpinan hamba. Yang pertama itu ada dalam pelayanan, di mana Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani di dalam Markus 10 ayat 45. Yang kedua, tidak menguasai orang lain, di mana ia memimpin dengan kasih, bukan dengan paksaan. Lalu yang ketiga, dia memimpin dengan contoh. Ia menunjukkan cara hidup benar melalui tindakannya. Lalu yang keempat, dia rendah hati, di mana ia tidak mencari pujian manusia. Yang kelima, dia tulus seperti anak kecil, di mana tidak ada kepura-puraan dalam dirinya. Yang keenam, dia rela menderita, di dalam Yesaya 53 menggambarkan bagaimana Mesias menderita bagi umatnya. Yang ketujuh, dia taat sampai mati, di mana ia taat kepada Bapa bahkan sampai mati di kayu salib. Selanjutnya di sini
Ada aplikasi praktis untuk kita dalam kepemimpinan. Yang pertama itu, untuk pemimpin Kristen, jadilah pelayan bukan bos. Prioritaskan doa dan firman Tuhan setiap hari dan belajar menerima kritik dengan rendah hati. Yang kedua, untuk setiap orang yang percaya, miliki mentalitas hamba dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Lalu, hidup dengan sukacita sekalipun menghadapi tantangan. Nah, kesimpulannya, kepemimpinan hamba bukan tentang seberapa besar pengaruh kita, tetapi seberapa besar kita melayani. Yesus adalah teladan terbaik, dan jika kita mau mengikuti jejaknya, pelayanan kita akan berdampak kekal. Ayat penutupnya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayananmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 27. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.